Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Allah Rahman Allah Rahim. Apaan sih? Santai aja kali. Yelah, gue maling apa? Waduh, kalau kamu pinjam orang, kasih izin orang yang punya. Itu namanya apa? Gue cuma minjam, ah. Kenapa? Nggak suka lo? Kalau lo berani mukul lagi ya, lo berurusan sama kita bertiga. Ya. Ya, ini udah nuduh aku maling. Kalau kamu nggak mau dituduh sebagai maling, makanya kalau pinjam barang orang, harus izin yang punya dulu. Bedanya apa sama lo? Lo tuh ngambil motor gua tanpa izin gua. Itu motor kamu kan? Nih. Aku tadi buru-buru karena kejar si Ragil. Silahkan kamu. Makasih. Motor gue nih lecet. Tanggung jawab lo. Udah aja. Stop. Kalian itu saudara, kenapa berkelahi kayak gini sih? Kak Vino nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Puspa, ngapain sih kamu belain saudara tiri di mana saudara kandung? Lo nggak apa-apa? Sakit nih kak, baru kepukul begitu doang. Emang sakit, lihat aja nih. Sama. Tapi kalian gak usah ngomong ini ke ibu ya. Apa yang nggak boleh ibu tahu? Nggak ada apa-apa bu. Kita cuma butuh istirahat aja. Itu mukanya kenapa? Kalian berantem ya? Enggak bu, enggak. Iya bu, kita nggak berantem bu. Iya bu, ini cuma pentok aja. Iya. Kalian itu kalau mau kompak untuk sesuatu yang baik itu bagus. Tapi kalau kompak untuk menutupi kesalahan itu sekongkol, namanya itu nggak benar. Ibu nggak percaya banget sih sama kita. Orang kita nggak berbuat apa-apa kok bu. Berbuat apa-apa kok? Mukanya merah semua. Kita tuh nggak berbuat macam-macam bu. Berbuat macam-macam gimana itu muka merah-merah semua begitu? Dia bilang kapan mentok bu. Iya. Berantem dengan siapa kalian? Kalian bisa membohongi ibu kalian, tapi jangan pernah coba-coba membohongi saya. Terus kok kami berantem kenapa pak? Urusan apa? Mas! Jangan main tangan, Mas. Aku harus ngajarin dia. Ngajarin anak itu pakai nasihat, bukan pakai tangan. Masuk kalian. Gil, lu ngapain sih ngomong kayak gitu sama ayah? Sorry. Tapi gue kesel sama ayah. Dia tuh nggak pernah perhatiin kita. Yang dia perhatiin cuma Vino tuh, anak kandungnya dia. Itu gue setuju. Ayah Zulfan itu selalu pilih kasih. Buktinya Vino ini dibeliin mobil kok. Lah, kita cuma dibeliin motor. Apa namanya kalau nggak pilih kasih? Bener juga sih kata lo berdua. Tapi tenang aja, gue nggak akan ngebiarin keadaan kita kayak gini terus. Tapi cara gimana? Ya udahlah, ntar gue pikirin. Yuk, kita cabut yuk. Ya. Jangan pernah menentang aku di saat aku tengah memarahin anak-anak. Itu sama saja dengan kamu membuat anak-anak tidak sopan kepadaku. Mas, kalau kamu mau pukul anak kamu si Vino, pukul sana. Tapi jangan pernah kamu pukul anak saya. Jadi kamu masih menganggap kalau anak-anakmu itu bukan anak saya? Iya, memang aku anak tiri, tapi aku berhak untuk mendidik mereka. Tidak bisa, kamu itu bukan ayah kandung mereka. Enak aja main pukul sembarangan. Capek saya ngomong sama kamu. Kamu mau apa kalau saya tidak mau? Selesai! Vino, kamu kenapa? Nggak apa-apa gue ya. Kalian berempat pasti berkelahi kan? Ayo, berkelahi dengan siapa? Vino, jawab yang jujur. Siapa yang kalian keroyok?
Tadi Kak Vino dikerubutin sama Kak Ragil, Kak Dika, sama Kak Dendi, Bu. Apa? Jadi kalian berkelahi sesama saudara sendiri? Kalian itu kakak beradik. Tapi mereka duluan yang cari masalah dengan Vino, Bu. Kamu gak usah banyak alasan. Kamu sebagai kakak tertua, harusnya kamu bina adik-adik kamu. Ajarin mereka. Ini malah diajak berkelahi. Apa ini? Sejak ibuku menikah lagi dengan Om Julfan, seseorang yang kusebut sebagai ayah, aku dan ketiga kakak laki-lakiku kini tinggal bersama kakak tiri kami, Vino. Ia adalah anak kandung dari ayah tiri kami. Sejak tinggal serumah, ketiga kakak laki-laki kami tidak ada yang pernah akur. Mereka semua memusuhi Vino. Pak, ngapain sih lo pakai ngobatin dia? Dandi, aku nggak pengen nyari ribut di sini. Aku tuh apa-apaan sih, Kak? Udah, pergi kamu! Pergi! Gak mau, Kakak! Dandi, lepasin! Lepasin! Puspa, kamu pergi aja ya. Aku nggak apa-apa kok. Sampai Kakak ngapa-ngapain Kak Vino, aku bakal aduin Kakak ke Ibu. Pergi! Pergi nggak? Oh, kamu apa sih ya? Gara-gara lu ya, motor gue itu rusak. Gua minta ganti rugi. Gak mau. Motor kamu cuma lecet sedikit kan? Aku rasa itu cukup. Mas, udah deh. Daripada kamu stres sendiri mikirin anak-anak aku, mendingan serahin aja urusan anak-anak aku sama aku. Kamu konsentrasi aja ngurusin anak kamu tuh si Vino. Anakmu, anakku sama saja. Itu anak-anak kita. Iya, aku tahu. Tapi bukan berarti kamu selalu menangin anak kamu dong. Siapa yang menangin anakku? Kalau Vino salah, dia tetap saja aku hukum. Buktinya mereka tiap hari berantem melulu. Itu kan tandanya kamu gak bersikap adil. Ah, capek aku berdebat sama kamu. Selalu saja kamu gak pernah mau ngalah. Puspa, Kak Vino, Kakak lagi nyari siapa? cari kamu lah. Nyari Puspa. Emangnya ada apa, Kak? Ini udah jam 7 lewat, Puspa. Oh iya. Ya udah, yuk. Yuk. Mau ngapain tuh mereka berdua? Pasti tuh si Vino berhasil ngajakin Puspa untuk maksiat. Nah, kita kerbak aja sekarang yuk. Tunggu dulu. Nah, Oke, kita tunggu waktu yang tepat. Gue setuju. Kenapa? Kalian mau sholat berjamaah? Yuk, jamaah bareng. Males ah, kalau imamnya lo, Vin. Dari mana kalian? Kok jam segini baru datang? Sorry Kak, telat. Ya kalau gitu kalian harus jalan lebih pagi supaya kalian nggak telat. Lagian ngapain sih lo ngurusin kita? Aku ini adalah supervisor kalian, jadi wajar. Kalau aku mengingatkan kalian supaya kalian nggak telat masuk kantor. Terus kalau kita telat kenapa? Lo mau skor kita? Skor saja. Lagian nggak apa-apa kali kalau kita datang telat. Perusahaan ini kan milik ayah kita sendiri. Ya justru itu. Kalian harus memberi contoh yang baik kepada karyawan yang lain. Emangnya enak apa? Kalau kalian dilihat telat terus setiap hari? Gue malas denger ceramah lo. Gue masih banyak kerjaan. Minggir lo. Nih, lu kerjaan laporannya. Lu berani bantah? Hah? Sekali lagi gue ingetin ya. Gue anak pemilik perusahaan ini. Ya, kalau lu nggak mau dipecat, kerjain sekarang. Now!
Kak Dika apaan sih Kak? Kakak nggak bisa marahin orang seenaknya. Kak Dika ingat ya, kakak itu di sini karyawan juga. Kakak nggak bisa ngelimpahin kerjaan kakak sama karyawan lain. Percuma ya kita jadi anak pemilik perusahaan ini kalau masih capek kerja. Kalau kakak masih kayak gini terus, aku bakal laporin kakak ke ayah. Awas ya kalau kamu berani ngelaporin ke ayah. Oke, kalau kayak gitu sekarang kakak kerja yang bener. Oh, brosur mobil. Iya, bagus-bagus kan ya? Ya, bagus. Tapi kan ayah sudah punya mobil. Bukan buat ayah, tapi buat aku ya. Masa Vino aja punya mobil? Masa aku enggak? Dengar Dendi, sebelum ayah menikah dengan ibumu, Vino itu sudah punya mobil. Jadi bukan baru ayah belikan. Itu pun mobil bekas almarhumah ibunya Vino. Iya, aku tahu ya. Cuma nggak ada salahnya sih kalau beliin aku satu. Tidak, ayah tidak pernah memanjakan anak-anak dengan barang mewah. Kalau kamu pengen punya mobil, kamu tabung dari gaji kamu. Nah, kamu beli dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Oh, jadi ayah pilih kasih. Ayah lebih sayang sama Vino dibandingkan aku dengan adik-adik aku. Ayah tidak membedakan kalian semua. Semua ayah perlakukan sama. Apa ini? Ini buktinya apa? Hei, jaga mulut kamu. Sekarang keluar. Keluar! Kalau ayah nggak mau beliin aku mobil, aku juga bisa kok beli mobil sendiri. Iya, tanda tanganin. Oke deh. Lama banget sih Mbak, bisa dikeluarin nggak uangnya? Maaf Mas Dendi, saya harus meriksanya dulu. Mau meriksa apa lagi? Itu udah jelas kan tanda tangan siapa? Tapi tanda tangannya kok beda ya? Saya ini anak dari pemilik perusahaan. Yang mana yang gaji Mbak setiap bulannya. Apa perlu saya klarifikasi sama ayah saya? Mbak mau tanggung resikonya? Baik Mas, silakan tangan. Woi, kakak. Wah, bisa diajar kali, woi. Kakak. Woi. Aduh. Sabar. Woi, santai dong. Mobil baru nih. Widih. Mobil siapa, Kak? Mobil gue lah. Mobil dari mana? Kak Dendi, aku mau nanya sesuatu sama kakak. Kakak dapat uang dari mana untuk beli mobil baru? Bukan urusan kamu. Kamu tuh nggak usah ikut campur urusan aku. Aku cuma mau jawaban yang jujur, Kak. Itu aja. Puspa, denger ya. Itu bukan urusan kamu. Kakak nggak akan segan-segan untuk nyakitin kamu. Pergi sekarang. Perginya. Gue dapat uang secara cepat dan gampang. Gimana caranya Kak? Bisa dapat uang banyak gitu dengan cepat dan gampang? Kak Dendi pasti habis menang judi kan? Ajarin ragil dong. Ngaco kalian. Sini, kakak kasih tahu. Kakak berhasil ngakalin kasir kantor. Hah? Uangnya dikasih kantor? Kakak, ajarin kita dong Kak. Gimana caranya Kak? Kan kita juga pengen punya mobil Kak. Enggak, tapi diam. Astagfirullah. Jadi Kak Dendi beli mobil pakai uang kantor.
Jangan-jangan ada yang palsuin tanda tangan ayah. Tapi siapa yang taruh kertas ini di atas meja aku ya? Pasti ada salah satu karyawan yang ingin aku mengetahui masalah ini dan ingin aku menyelesaikannya. Puspa, kamu kok kelihatan cemas kayak gini? Kak Dendi beli mobil baru, Kak. Oh ya? Aku curiga kalau Kak Dendi itu beli mobil baru pakai uang perusahaan ayah. Aku nggak tahu sih gimana caranya, aku juga nggak ngerti. Aku tahu. Tahu gimana sih, Kak, maksudnya? Menyelewengkan 300 juta tidak mungkin, Pak. Saya melakukan itu berdasarkan surat pengajuan yang sudah Bapak tanda tangani. Pengajuan? Pengajuan apa? Jangan mengada-ada kamu. Ini, Pak. Saya tidak pernah menandatangani surat ini. Ini tanda tangan palsu. Siapa yang memberikan surat ini ke kamu? Putra Bapak, Mas Dendi. Dendi? Dendi, apa benar kamu menjual nama ayah agar kasir mengeluarkan uang 300 juta? Itu fitnah ayah. Gak mungkin aku lakuin itu. Gak mungkin gimana? Itu pasti dia. Itu pasti dia yang ngerjain ini semua. Benar yang kamu sampaikan ini? Iya benar ya. Ini perempuan ini pasti yang memasukkan tanda tangan ayah. Gak mungkin aku ya. Kamu saya pecat. Semua ini terjadi karena kecerobohan kamu. Ayah, tolong. Kamu jangan ikut campur. Maling ini harus dikasih ganjaran. Dia tidak bersalah ya. Jangan asal ngomong kamu. Sudah jelas dia pelakunya. Dia bukan pelakunya. Tapi Dendi adalah pelakunya ya. Dendi yang telah membuat surat pengajuan palsu. Puspa adalah saksinya ya. Dia yang mengetahui semuanya. Kurang ajar kamu. Benar-benar memalukan. Kamu sudah mengecewakan ayahmu ini. Kamu ngaku sama ibu kamu? Iya, Bu. Aku yang ngemalsuin surat itu. Dan aku juga yang memasukkan tanda tangan ayah. Berani-beraninya kamu berbuat seperti itu. Tapi Dendi itu hanya pengen punya mobil seperti Vino. Apapun alasan kamu, kamu tetap salah. Ya, terus Vino semuanya gagal gara-gara dia. Dendi, kamu ini apa-apaan sih? Ibu ngapain di sini? Ibu nggak cukup udah nampar aku. Kamu pikir setelah ibu tampar kamu terus kesalahan kamu dimaafkan? Enak aja kalau ngomong. Terus mau ibu apa? Kembalikan duit perusahaan yang sudah kamu ambil, Dendi. Ya nggak bisa lah, Bu. Nggak mungkin lah. Kan aku udah beliin mobil. Ibu nggak mau tahu ya, Dendi. Mobil itu harus dijual atau kamu angkat kaki dari rumah ini. Dengar kamu. Ya, gue sih santai aja ya, bro. Jadi gimana, bro? Dik. Ada cewek cakep sendirian tuh. Ya ini mah adek gue. Jangan macem-macem lo. Adek lo. Kok nggak pernah cerita-cerita sih? Jadi cakep kayak gini. Ngapain gue cerita sama lo, ntar dimacem-macemin. Boleh dong kenalan. Halo Puspa. Hai, Kak. Pulang bareng yuk. Sepertinya teman Mas Dika ini suka sama aku. Apa aku pura-pura aja kasih respon biar keluarga aku nggak curiga ya sama kedekatan aku sama Kak Vino? Boleh deh, Kak. Loh, kok tumben mau? Ya udah sih, orang sama Kak Dika juga. Ya udah deh, yuk. Sebenarnya aku dan Kak Vino diam-diam menjalin hubungan dan sudah siap menanggung semua resiko dari seluruh keluarga. Hingga pada suatu hari, semua keluarga pun tahu hubungan kami berdua. Kak Vino mana sih kok nggak nyampe-nyampe? Loh, Puspa, ngapain di sini sendirian? Aku lagi nunggu ojek online, Kak. Udah, nggak usah ojek-ojekan. Ikut aku aja yuk. Nggak usah, Kak, makasih. Udah, nggak usah malu-malu. Kak, lepasin. Kak, jangan pegang-pegang, Kak. Gak usah jual mahal deh lu. Apa-apaan sih, Kak? Lepasin. Terus nggak mau. Ayo. Di
sana ada rumah kosong. Gak ada yang tahu. Yuk. Apa-apaan sih Kak? Ayo. Pasti Puspa nggak mau Kak. Kak lepasin. Lu apain Puspa lu? Kak Dika, kakak tolong ya bilang sama teman kakak supaya dia bisa lebih menghormatin perempuan. Kamu lagi mau datang bulan ya? Hah? Baru datang-datang kok marah-marah nggak jelas. Ya gimana aku nggak marah, dia tuh udah berusaha untuk ngelecehin aku Kak. Terus apa urusannya sama aku? Kakak itu temennya dia, kakak bilang sama dia dong. Apa sih ini? Tiap hari ribut aja kerjaannya. Malu tahu didengar sama tetangga. Emangnya kamu lagi ngapain di jalan sampai digangguin sama temannya Dika? Aku tuh ada janji Bu sama orang, makanya aku tunggu di situ. Janjian sama pacarnya pasti Bu. Siapa? Ya pulangnya aja sama Vino, ya pasti janjian sama Vino lah. Kalau ibu nggak percaya, coba aja tuh tanya sama Kak Vino. Tuh ada di kamarnya. Udah deh Kak, nggak usah bawa Kak Vino. Kamu bener pacaran sama Vino? Kita tuh di sini lagi ngebahas masalah aku sama temennya Kak Dika yang kurang ajar sama aku. Kenapa jadi bahas urusan aku sih Bu? Iya. Tapi kalau memang kamu pacaran sama Vino, justru masalah itu lebih besar daripada yang lainnya. Memangnya kalau aku pacaran sama Kak Vino kenapa? Salah? Jadi bener kamu pacaran sama Vino? Puspa, apa benar itu? Iya. Iya. Ada hubungan apa kamu dengan Puspa? Ngaku! Kenapa diam? Berarti benar yang dikatakan oleh saudara-saudara kamu. Kalau kamu memang pacaran sama Puspa. Aku sayang sama Puspa. Keterlaluan kamu. Puspa itu kan adik kamu. Ya, aku kan sama Puspa nggak ada hubungan darah ya. Dan ini kan cuma karena ayah menikahi ibunya Puspa. Aku tidak setuju apapun alasannya. Masih banyak perempuan lain di luar sana. Iya. Pokoknya kamu tidak boleh pacaran sama Vino. Tapi aku sama Kak Vino itu saling cinta, Bu. Kamu mau ngebantah omongan ibu? Bu, aku sama Kak Vino itu lahir dari rahim dan orang tua yang berbeda. Jadi nggak ada larangan untuk aku sama Kak Vino untuk gak saling cinta. Puspa, Vino itu kakak tiri kamu. Apa kata orang kalau mereka tahu kalian itu pacaran? Tapi aku saling mencintai sama Kak Vino, Bu. Aku cinta banget sama dia. Dasar keras kepala! Jadi ada rencana apa sih Kak? Kalian berdua harus bantu kakak ya. Bantu apaan? Tahu, males ah. Kenapa nggak suruh tukang aja sih? Gak bisa. Jadi kakak punya rencana untuk ngejebak Vino sama Puspa. Gimana caranya Kak? Sini, sini. Kak Dendi kenapa? Kepala kakak sakit. Minum obat dong, Kak. Kamu tolong deh, ambilin obatnya di atas kitchen set. Ya, Puspa mana nyampe, Kak. Kakak aja yang ngambil. Pakai kursi. Aduh, Bapak. Puspa sakit banget. Kamu sih nggak hati-hati. Mana Puspa tahu sih, Kak, kalau kursinya bakalan patah. Aduh, Kak, bantuin aku bangun dong, Kak. Ya udah. Kamu istirahat nih. Sini. Aduh. Jadi si Puspa jatuh dari kursi? Wah iya Kak. Aduh. Terus ada yang luka nggak? Kakinya tuh patah Kak kayaknya. Aduh pokoknya, kasihan deh Kak Puspa itu. Lagian salah sendiri sih, nggak hati-hati. Kak Mido, mau kemana? Ada yang luka. Puspa? Kamu kenapa Puspa? Ini, Kak. Tadi aku jatuh dari kursi. Terus kaki aku terkilir. Udah diobatin? Belum. Tadi aku pikir Kak Dendi bakalan balik lagi untuk ngambil obat. Tapi ternyata dia nggak balik-balik. Ya udah kalau gitu sekarang aku coba kompres kaki kamu ya. Kalau memang belum redaan sakitnya nanti aku akan bawa kamu ke rumah sakit ya. Bagian yang mana? Aduh, Kak, pelan-pelan, Kak.
Ayah, Bu, Vino benar-benar berseraan di kamarnya Puspa. Terlaluan. Di mana mereka sekarang? Mereka masih ada di kamar Puspa ya. Ada apa ini? Jangan pura-pura, Puspa. Maksud ibu apa, Bu? Laknat kalian. Sudah kularang kalian pacaran. Sekarang kalian malah berbuat maksiat. Ini semua salah paham, Ayah. Aku nggak berbuat maksiat sama Puspa. Sini. Bu, kaki aku Sini. sakit, Bu. Sini. Tapi kaki aku. Sini. Ini lagi. Tega-teganya kamu, Puspa. Kamu tidak menghargai aku sebagai ibu kamu. Ibu, demi Tuhan, Bu. Aku nggak berbuat maksiat sama Kak Vino, Bu. Allah, udah ketangkep bahasa aja, masih sempet ngebohong, ya enggak? Sudah, lebih baik aku aja. Menurut Mas, seberapa besar kehormatan keluarga kita, Mas? Bagiku sangat penting. Hubungan mereka berdua membuat keluarga kita jadi bahan perbincangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu tidak boleh terjadi. Iya, saya juga setuju. Makanya kamu itu harus bertindak, Mas. Apa yang harus aku lakukan? Kita harus pisahkan mereka supaya mereka nggak sering-sering ketemu. Tapi aku belum tahu gimana caranya supaya mereka tidak merasa dipisahkan. Aku benar-benar heran dengan kalian. Omonganku kalian anggap seperti radio busuk. Jadi dengan sangat terpaksa, aku harus menindak kalian. Aku akan menghukum kalian. Baik ya. Ayah pengen menghukum Vino kan? Apapun yang Ayah mau, aku terima ya. Tapi asalkan Ayah jangan menghukum Puspa juga ya. Biar aku yang tanggung semuanya ya. Sebenarnya aku tidak akan menghukum kalian. Aku hanya ingin memindahkan kamu ke kantor cabang di Kalimantan. Apa ya? Kak, aku mau ikut kakak ke Kalimantan. Puspa, nggak mungkin Puspa. Nanti pasti akan ketahuan sama Ayah. Apalagi juga kantor tempat aku kerja. Itu dimutasi juga ke Kalimantan. Kalau gitu kakak jangan pergi. Apa maksud kamu, Puspa? Kak, gimana kalau kita kabur aja, Kak? Kemanapun itu asal kita bisa hidup bersama. Puspa, jangan Puspa. Nanti ibu kamu dan juga kakak-kakak kamu pasti akan musuhin kamu. Aku nggak peduli, Kak. Aku cuma mau sama kakak. Tapi Puspa... Kak, aku yakin kita bisa kok, Kak. Kemanapun itu aku mau kok, Kak. Asal aku bisa hidup sama kakak. Perasaan cinta kami sudah tidak bisa dibendung lagi. Kami nekat menghadapi semua resiko apapun selama kami masih tetap bersama. Akhirnya, aku dan Vino nekat diam-diam menikah siri dan kabur dari rumah. Gimana Mas lamaran kerjanya? Alhamdulillah, aku dapat kerjaannya. Puspa juga alhamdulillah keterima kerja, Kak. Jadi room girl sih di salah satu hotel kecil. Alhamdulillah, nggak apa-apa kok. Setidaknya kita bisa bertahan hidup dengan seadanya. Iya. Ya udah kalau gitu Puspa bikinin minumnya, Kak. Ya, makasih ya. Iya. Halo, assalamualaikum Tok. Apa kabar, Vin? Lama bener gak dengar kabar dari lo? Tinggal di mana sekarang? Alhamdulillah baik. Ya sekarang tinggal lumayan jauh dari rumah Ayah. Oh gitu. Ya kasih alamatnya dong, ntar kan gue bisa main ke rumah lo. Siap, nih gue langsung kirimin alamat gue ya. Siap, gue tunggu. Yaudah, gue tunggu ya. Oke Toyo. Waalaikumsalam. Jadi Vino sudah kasih tahu kamu di mana sekarang dia tinggal? Sudah Pak, alamat lengkapnya sudah saya catat. Bagus. Cuman masalahnya dia masih marah dengan saya. Kalau saya menyuruh dia pulang, dia pasti nggak mau. Lalu siapa yang akan memuji dia balik kemari, Pak? Kamu. Kalau kamu berhasil membujuk dia pulang, saya akan memberikan jabatan manajer operasional untuk kamu. Siap Pak, saya janji saya akan bawa dia kembali ke perusahaan ini Pak. Ya, karena terus terang aja saya ini sudah tua. Saya capek, saya butuh istirahat. Saya pengen Vino itu menggantikan kedudukan saya di sini. Sebab terus terang saja, saya tidak percaya dengan anak-anak tiri saya. Halo Kak Dendi, kita harus ngelakuin sesuatu Kak.
Ayah mau manggil Vino balik lagi ke perusahaan, Kak. Bangun lo, ada apa-apaan ini? Gue nggak tahu apa-apa soal Vino. Makanya nggak usah ikut campur urusan keluarga kita. Hah? Lu ngerti nggak? Iya, iya. Nah, lu juga nggak usah bawa Vino kesini lagi. Ngerti nggak lu? Iya. Randy. Aku harap semoga yang dibilang Yato itu nggak benar. Semoga ayah masih hidup dan baik-baik aja, Puspa. Aku juga harap kayak gitu, Kak. Semoga ayah baik-baik aja. Iya, Puspa. Aku udah coba ikhlas, Puspa. Masih banyak yang perlu aku omongin sama ayah, Puspa. Dan aku pengen ayah tuh merestui dan meridoi pernikahan kita. Iya, Kak. Tapi kita berdua tahu kan, mau sekeras apapun ayah. Tapi ayah tuh tetap sayang sama Kak Vino. Mau apa kalian kemari? Kami ingin melihat ayah, Bu. Tidak perlu. Bu, tolong izinkan kami untuk melihat ayah untuk yang terakhir kalinya, Bu. Ibu bilang tidak perlu. Pergi kalian. Saya bilang pergi. Pergi nggak? Pergi nggak? Hei, kalian tuh nggak diterima lagi di rumah ini. Mau bilang pergi ya pergi. Pergi sana. Ya udah. Kalau itu memang keinginan kalian, kita akan pergi dari sini. Puspa, ayo. Kami bukan saja diusir pergi dari rumah. Kami bahkan tidak diizinkan mengikuti prosesi pemakaman ayah Kak Vino. Ibu dan kakak-kakakku masih marah dan tidak mau menerima kami yang sudah menjadi suami istri. Padahal obsesi kakak-kakakku untuk menguasai harta ayah sudah tercapai. Tapi ternyata itu membuat hubungan mereka malah menjadi retak akibat keserakahan mereka. Kak Dedi. Maksudnya kalian ini apa? Kak, kakak nggak bisa seenak aja ya jual rumah ini. Kita juga punya hak, Kak. Kakak lagi butuh modal, nggak apa-apa lah. Gak bisa, Kak. Ini rumah kontrakan, juga punya hak kita berdua. Kak Denny itu nggak bisa seenaknya aja ngambil semua peninggalan harta ayah. Kenapa? Lu berdua berani sama gue? Hah? Besar lo kalian. Berani kalian? Apaan ini? Dendi, bangun! Jadi ini semua tujuan kalian? Hah? Bikin malu! Ayo pulang. Pulang! Ragil! Mau kamu apain BPKB peninggalan ayah kamu? Bu, ini aku ambil sebagai jaminan karena aset yang lain udah diambil sama Kak Dika dan Kak Denny, Bu. Gak ada jaminan. Sini balikin. Balikin. Bu, enggak, Bu. Balik. Bu di jatah Ragil, Bu. Bu. Aduh! Itu Ragil mau jual mobil peninggalan ayah kamu, cepetan! Cepet! Ragil. Kembalikan kunci dan surat-surat dikembalikan. Kakak kira Ragil bodoh. Kalau kunci ini lagi dikasih ke kakak, mobil ini pas kakak jual. Jangan ngebangkang, Ragil. Aku ini kakak kamu. Bodoh amat. Minggir! Ada apa ini? Tuh, si Ragil mau jual mobil peninggalan ayah. Bener itu Ragil?
Kalau iya kenapa, Kak? Hah? Karena gua yang nentuin mana yang boleh dijual dan mana yang enggak. Sejak kapan ada aturan kayak begitu? Hah? Gue ini kakak paling tua, ya jelas lah gue yang buat aturan. Terus menurut lo, gue yang gak punya hak gitu? Kak Deddy, jangan sembarangan buat peraturan ya. Lagian, kalau gue gak mau ikut aturan lo mau apa? Hah? Hah? Kak! Kondisi rumah sudah seperti di neraka. Setiap hari ada saja keributan yang terjadi karena kakak-kakakku saling merebutkan aset warisan peninggalan ayah. Sampai suatu hari, titik terang pun datang. Soal siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan ayah. Sesuai amanah dari almarhum Pak Zulfan, saya harus membacakan surat wasiat beliau di depan istri dan anak-anaknya, terutama Vino, selaku anak kandung beliau. Gak bisa, Pak. Vino itu udah angkat kaki semenjak ayah masih hidup. Puspa juga gak perlu tahu isi surat wasiat dari ayah. Ini amanah dari almarhum Pak Zulfan dan harus dilaksanakan. Paling tidak, Anda sebagai anak-anaknya harus bisa menghargai. Bapak itu juga sosok ngatur. Kami ini juga anak almarhum. Ragil. Bacakan sekarang saja, Pak. Tapi Bu, Saya istri almarhum. Saya yang putuskan. baik. Maaf kalau saya ngotot. Mas Vino harus hadir. Karena isi dari surat wasiat tersebut menyatakan bahwa seluruh aset pengelolaan Pak Zulfan diserahkan kepada Vino. Ini nggak adil. Vino mendapatkan sebagian besar harta dari ayah. Sedangkan kita dapat apa? Nggak ada. Dari dulu juga aku bilang apa? Emang ayah tuh nggak adil sama kita. Terus apa, Kak, tindakan kita? Kita rebut aja hartanya dari Vino. Ngomong sih gampang, tapi caranya gimana? Kita cari tahu rumahnya Vino di mana sekarang. Aku tahu siapa yang tahu alamat rumah mereka. Siapa? Udah, ntar kalian juga tahu sendiri. Sekarang ambil kiri. Ya, mau ngapain kalian? Beritahu di mana alamat rumah Vino. Kalian pasti ada niat jelek pada Vino. Aku nggak akan kasih tahu. Oh, kayaknya kita harus kasih tahu dengan cara lain. Cepat kasih tahu. Lepasin gua! Mau apa ini? Dia mengalah. Oke. Gua akan kasih tahu. Di Jalan Manggis. Kontrakan nomor 17. Bagus. Ayo kita cabut. Puspa, ayo ikut kita. Mau ngapain kalian kesini? Gak usah banyak nanya. Ayo. Bawa. Enggak. Kalian mau bawa aku kemana? Enggak, aku nggak mau. Diam. Kakak lepasin, Puspa, Kak. diam. Kakak apa-apaan sih, Kak? Lepasin. Puspa nggak mau. Lepasin, Kak. Kakak lepasin. Halo, assalamualaikum Eto. Ada apa ya? Halo. Aku minta maaf banget, Bin. Aku kasih tahu rumah halaman kamu sama saudara-saudara tiri kamu itu. Astaga. Eto. Mereka pasti nyiksa kamu ya? Eto, kamu sekarang di mana? Biar aku jemput sekarang, aku bawa kamu ke rumah sakit, ya? Udah, nggak usah pikirin. Gue baik-baik aja. Gue lebih khawatir mereka ke tempat lo. Astaga. Puspa! Di mana ini, Puspa? Puspa! Lepasin, mau bawa aku kemana sih? Diam. Ih. Halo, Dandi. Halo, Vin. Sekarang Puspa ada di tangan kita. Lo jangan coba macem-macem. Dandi, sebenarnya mau kamu apa sih ya? Kalau lo sayang sama Puspa, lo serahin surat pernyataan harta warisan dari ayah ke gue. Dandi, apapun yang terjadi, tolong jangan siksa Puspa, Dandi, tolong! Cepat serahin. Atau dia akan celaka. Lepasin. Bisa.
adik kandung kalian, Kak. Puspa, adik macam apa kamu? Lebih milih saudara tiri dibanding saudara kandung. Tolong dong Kak, jangan kasar sama aku tuh lagi hamil, Kak. Bodoh amat, ya. Dengar, itu anaknya Vino. Dan gue gak bakal ngakuin itu ponakan gue. Pokoknya, kalau sampai si Vino gak datang dan menyerahkan surat itu ke gue, jangan harap kamu bakal bisa ketemu lagi sama si Vino. Aku mohon Kak, lepasin aku, jangan sakitin Kak Vino, Kak. Jangan Kak, aku mohon Kak. Siapa yang mau nyakitin Vino? Hah? Lepasin aku Kak, aku mohon lepasin. Lo coba deh teriak dulu deh. Ada Vino nggak di sini? Teriak Vino. Kali-kali dia bantuin lo. Vino. Enak aja nyerobot-robot. Sekarang mana suratnya? Mana? Jangan Kak, jangan ikutin mau mereka Kak. Udah nggak usah diikutin. Oh lo nggak mau nyerahin? Mau nyerahin? Siksa. Nih. Kak, masih Kak. Sakit Kak. Aku akan kasih surat warisan. Sini. Ambil aja Kak. Yuk guys, kita cabut. Asik. Mulai sekarang kita nggak perlu takut lagi jadi miskin. Karena surat peninggalan ayah sudah aku miliki. Kak, tapi inget Kak. Ini bukan cuma bagian kakak. Jatahku juga harus banyak Kak. Ya kan? Sama Kak. Kalau sampai jatuh kopain dikit, awas aja. Ya kalian ini, nggak mungkin lah aku nggak bagiin kalian. Ya. Nanti. Pak, apa-apaan nih? Pak, apa-apaan nih Pak? Saudara Dendi, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan berencana Bapak Zulpan. Kak Dendi, kakak bunuh ayah? Kak, aku emang mau kaya Kak, tapi kenapa harus pakai bunuh ayah Kak? Aku lakuin ini demi kalian. Bawa. Pak, jangan Pak. Polisi menangkap Kak Dendi setelah mendapat keterangan dari seorang karyawan di lapangan. Ia menyuruh karyawan tersebut untuk menggergaji rangka billboard dan bukti rekaman CCTV yang membuat Dendi tidak bisa mengelak lagi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Bu, maafkan kami Bu, karena kami sudah terlanjur menikah. Dan sekarang sebentar lagi kami akan segera punya anak. Puspa harap Ibu mau menerima pernikahan kita, Bu. Bangun sayang. Ibu minta maaf. Puspa, anak Ibu. Vino, Ibu sudah gagal menjadi ibu yang baik untuk kalian. Ibu membiarkan anak-anak Ibu buta oleh harta. Sampai ayah kalian sendiri menjadi korban. Ibu minta maaf, Vino. Vino udah mengikhlaskan semuanya, Bu. Vino sudah banyak salah terhadap almarhum ayah. Dan tolong izinkan Vino, Bu, untuk menebus semua kesalahan Vino melalui Ibu. Vino ingin berdamai, Bu. Vino ingin merawat Ibu, Ragil, Dika, dan juga Dendi, Bu. Kami harap Ibu masih mau menerima kita. Karena bagi kami, orang tua itu adalah segalanya, Bu. Ibu tidak bisa menentang cinta kalian. Ibu merestui kalian. Terima kasih, Bu. Aku sangat terpukul dengan ditangkapnya Kak Dendi. Aku jadi merasa bersalah, menganggap semua ini terjadi akibat diriku.
Kenapa mesti menyalahkan diri sendiri, Mbak Puspa? Karena semua yang terjadi ini akibat ulahnya sendiri dari kakak kamu sendiri. Percayalah apa yang terjadi dengan kakakmu ini akan mendapat hikmahnya kelak nanti. Memang harus melalui proses yang begitu pahit. Tapi percayalah pada akhirnya ia akan belajar di sini. Karena namanya manusia pasti butuh pembelajaran buat dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi sekarang mendingan fokus saja kepada diri sendiri, fokus dengan keluarga yang ada, fokus dengan orang tua, memperbaiki yang salah, melihat ke depan, menata kehidupan, sehingga akhirnya jauh lebih baik. Dibanding hanya menyalahkan diri sendiri. Dan bagaimana mau melangkah ke depan kalau setiap hari, setiap waktu hanya melihat latar belakang masa lalu dalam bentuk sejarah dan menyalahkan diri sendiri. Akan sulit untuk bisa menata kehidupan ke depan. Tapi aku juga sangat marah dan sakit hati dengan semua tindakan Kak Dendi yang dilakukan terhadapku dan Mas Vino. Apalagi sampai menyebabkan ayah meninggal dunia. Itu memang merupakan fitrahnya manusia yang harus memaafkan manusia lain. Karena apa? Karena Allah saja memaafkan semua kesalahan manusianya. Masa manusia tidak bisa memaafkan manusia lainnya? Persoalan di waktu lalu bisa termaafkan dengan memperbaiki masa depan yang lebih baik. Insya Allah, mulai besok kita akan menjalankan kembali perusahaan yang telah diamanatkan ayah kepada kita. Kita? Iya, karena aku nggak mungkin menjalankan perusahaan itu secara sendirian. Aku pasti membutuhkan bantuan dari Puspa dan juga kalian berdua. Kak Vino serius? Masih percaya sama kita buat bekerja? Iya, itu pun juga kalau ibu merestui. Kalau ibu sih setuju sekali. Asalkan Dika dan Ragil bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Vino. Berdua santai aja. Kalau begini kan Mama senang semuanya. Ibu, Dendi minta maaf atas segala kesalahan Dendi. Maafin Dendi, Bu. Bangun, Nak. Ibu sudah maafkan Dendi. Kamu jalani hukuman kamu sesuai dengan kesalahan kamu. Ibu tunggu Dendi pulang. Iya, Bu. Kak Vino, aku minta maaf atas segala kesalahan yang pernah aku buat. Kak Vino mau maafin kan? Sudah Dendi, kamu gak usah pikirin lagi. Karena semua kesalahan kamu sudah aku maafin. Makasih Kak Vino. Makasih Kak Vino.